ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam dan saya mengetahui tentang perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama Islam. Minum khamar, minum minuman keras haram. Saya siap meninggalkan. Tak tinggal no. Berjudi haram, saya tinggalkan. Mencuri haram, saya tinggal. Berbohong haram, saya tinggal. Semua saya tinggalkan ya Rasulullah, saya siap, saya mampu. Tapi ada satu perkara yang saya tidak bisa meninggalkan perkara tersebut. Perkara haram yang tidak bisa saya tinggalkan." Apa katanya Rasulullah? Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini adalah pembukaan dari pengajian rutin malam Senin. Mudah-mudahan bisa istiqomah ke depannya. Karena pertemuan pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin karena belum ketemu. Kalau ada salah-salah baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya secara pribadi meminta maaf daripada para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian malam ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam hari ini masih membahas atau melanjutkan kemarin, yaitu hadis yang ke-9. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu," semua perkara yang saya cegah kalian daripada perkara tersebut, fajtanibuhu, maka jauhi perkara-perkara tadi. Wa ma amartukum bihi, dan perkara yang aku perintahkan kalian terhadap perkara itu, fa'tu minhu, maka lakukan perkara tersebut mastata'tum, sesuai kemampuan. Nabi SAW menerangkan tentang dua perkara. Yang pertama yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Larangan-larangan agama. Kemudian yang kedua yaitu perkara-perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, perkara yang dilarang oleh agama yaitu perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram. Seperti misalnya berbohong, kemudian berzina, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian berjudi, togelan, ya, atau prostitusi, PSK, ya, pelacur-pelacur, mendatangi pelacur-pelacur misalnya, atau renten, riba, nganakno duit, dan yang semisalnya. Ini termasuk perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Maka kalau ada perkara-perkara yang seperti ini, wajib bagi kita untuk menjauhi keseluruhan, bukan sebagian.
keseluruhan dijauhi. Saya tidak mampu misalnya, wis lurut tok tak tinggal no, sing lainnya tak lakoni. Ini berarti dia bermaksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam dan saya mengetahui tentang perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama Islam. Ya, minum khamar, minum minuman keras haram. Saya siap meninggalkan. Tak tinggal no. Berjudi haram, saya tinggalkan. Mencuri haram, saya tinggal. Berbohong haram, saya tinggal. Semua saya tinggalkan ya Rasulullah, saya siap, saya mampu. Tapi ada satu perkara yang saya tidak bisa meninggalkan perkara tersebut. Perkara haram yang tidak bisa saya tinggalkan." Apa katanya Rasulullah? "Perempuan ya Rasulullah." Kula niki ndak kuat nek ndelok wong wedok. Kudu kepingin ae. Kudu nyedek ae. Kudu nyekel ae misalnya. Kata wong wedok ndak kuat. Lek sing lain ini siap meninggalkan. Minuman keras tinggal, mencuri tinggal, judi tinggal. Tapi kalau perempuan ndak bisa ya Rasulullah. Lek ustad atau kiai-kiai saiki diusir ya. Oh, ancene ndak niat kon iki mlebu Islam ya, diusir, diamui mungkin. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Nabi diajak duduk orang ini, diajak mikir. Ditanya, fulan katanya. Saya tanya ya, dijawab jujur. Ya Rasulullah katanya. Ente punya ibu katanya. Dua ibu dah? Ya punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada laki-laki zina sama ibu kamu? Terima enggak kan? Mau enggak? Seneng enggak? Ya ndak ya Rasulullah, tak tandangi, tak antemi macam-macam sama ibu saya. Oh bagus katanya. Punya istri? Punya. Bagaimana kalau ente pulang kemudian ternyata istri ente diperkosa sama laki-laki? Kira-kira ente seneng ndak? Bagaimana? Oh tak bunuh sama anak yang berani pegang-pegang istri saya. Oh bagus. Punya saudara perempuan, dulur wedok, duh. Punya. Gimana kalau ada laki-laki zina sama perempuan atau kakak adiknya ente? Ya tak jak gelut misalnya ya, tak antemi misalnya. Oh. Sudah. Nah, sekarang saya mau tanya. Perempuan yang ente kumpuli itu, yang ente ajak zina itu, kira-kira punya anak enggak? Ya punya ya Rasulullah. Kira-kira anak elek ro ngamuk apa enggak? Iya, enggak terima, sama kayak saya. Kira-kira perempuan yang kamu zina itu punya suami enggak? Iya, sebagian punya suami. Kira-kira kalau suaminya tahu, seneng enggak dia ngelihat ente sama istrinya itu? Oh iya, ngamuk ya Rasulullah. Kira-kira perempuan yang kamu zina itu punya saudara laki enggak? Kira-kira terima enggak dulur-dulure golek kon zinai wong wedok? Ya tidak terima ya Rasul. Ya ketahuilah kata Nabi, perempuan yang kamu kumpuli selama ini, yang kamu sewa, itu semuanya punya keluarga. Mereka tidak akan ridho ente melakukan hal tersebut kepada perempuan-perempuan mereka. Diajak mikir. Akhirnya masuk ke dalam hatinya dia, akhirnya dia bertobat. Mandek wis, ndak urusan wedokan mana wis. Karena dia sudah diajak berpikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara-perkara yang haram ini harus 100% keseluruhan kita tinggalkan. Jangan meninggalkan sebagian tapi melakukan sebagian. Maka kita tergolong orang-orang yang bermaksiat, yang tidak patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Cuman menungso iki ana musuni. Setiap manusia
punya musuh. Musuh pertama setan, musuh kedua hawa nafsu. Sing setan ngojok-ngojoki, ya ndak apa-apa, sekali ketok wis, mari ngono aja. Ben kabeh maksiat begitu. Ya ndak apa-apa, diluk ae, titik ae. Mbiyen titik ae, mari ngono wis mari aja wis mandeka. Tuku siji ae, ya, 2 nomor ae, ndak apa-apa nyoba. Kok lek wis gak oleh, wis mari wis aja tuku togel maneh misalnya. Setan membisikkan. Hawa nafsu juga seperti itu, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, inilah kadang-kadang manusia melakukan maksiat. Tidak ada seorang manusia yang terbebas daripada maksiat kecuali para nabi. Nah, terus ya apa? Ya kalau melakukan satu maksiat cepet-cepet taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhenti semaksimal mungkin. Wis mandek. Wah aku lek ketemu ambek wong iku pasti diajak ngene. Ya aja dicedeki wonge. Wah aku lek lungguh ndek kono pasti aku ngelakoni ngene-ngene. Ya jangan ke situ, ada apa? Kumpul di warung itu misalnya. Cari majelis-majelis, cari orang-orang yang baik yang mengajak kita kepada kebaikan. Lho Beb, aku wis tobat. Kemudian melakukan maksiat lagi, ya tobat maneh. Jangan sampai mau digoro-goro ya ambek setan. Ojo tobat sih, tutuk nosik sampai mentok, engko tobat to. Durung tobat mati sih akhirnya bawa dosa bawa dosa banyak. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Nabi SAW menyatakan, "Manahaitukum anhu," apa yang aku larang, fajtanibuh, maka jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian perkara yang selanjutnya yaitu perkara yang diperintahkan, dianjurkan oleh syariat atau agama Islam. Contoh, sholat 5 waktu wajib, ini harus dilakukan. Kalau tadi harus ditinggalkan, ini harus dilakukan. Sholat wajib, ya. Kemudian Ramadan puasa wajib. Duwe harta, jual beli, dagang, duwe sawah, wajib zakat kalau sampai nisab, kalau panen. Ya. Kemudian kalau punya harta lebih, wajib umroh, wajib haji. Wajib juga taat kepada orang tua. Patuh kepada orang tua. Wajib untuk menghormati sesama muslim, terutama tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya. Ini harus dilakukan perkara-perkara yang dianjurkan oleh agama Islam. Maka Nabi mengatakan, "Wa ma amartukum bihi," dan apa yang aku perintahkan kalian untuk melakukan, fa'tu minhu, maka lakukan itu perkara, mastata'tum, ya, sesuai kemampuan. Ya duduk lah iso Beb aku tangi jam 5, tangine setengah 7, ya boleh subuhne setengah 7 ae. Iya duduk itu ada aturannya. Ada aturannya. Karena itu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang ketakwaan ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Akan tetapi di dalam hadis yang kita baca, Nabi SAW menyatakan, "Fa'tu minhu mastata'tum." Kerjakan perkara-perkara yang dianjurkan oleh agama itu, ya sesuai kemampuan. Nah ini kadang-kadang difahami atau ya difahami salah sama sebagian orang. Wis lek gak mampu sholat, wis ojo sholat sih. Misalnya, ini salah pemahaman. Nah, karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, maka para ulama mengartikan ayat ini yaitu an yuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Wa yuzkar wala fala yunsa, maka kalau seperti itu Allah itu disebut, diingat, jangan sampai lupa, lalai.
Wa yuskar wa fala yukfar. Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, jangan dikufuri. Itu arti daripada ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Iso ta menungso itu takwa kepada Allah total 100%. Ya. Soro. Ya. Soro si ono mangane, si ono turune ya. Manusia tidak akan mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun umurnya itu ya dipanjangkan oleh Allah, ya umur piro 1000, umurnya 1 juta misalnya, tetap tidak bisa untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita melihat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan makhluk ini di hari kebangkitan, itu ada sekelompok para malaikat Allah yang mulai diciptakan sampai kiamat itu kerjaannya beribadah, bertakwa. Karena malaikat itu tidak mangan, tidak ngombe, tidak kawin, tidak turu. Ya, jadi setiap detiknya dipakai untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, nanti ketika hari kebangkitan mereka akan menyatakan, ya Allah, ya kami memohon ampun kepadamu ya Allah, kami tidak menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Loh, padahal mulai diciptakan sampai kiamat itu ibadah terus itu malaikat itu. Masih ngomong tidak bertakwa sebaik-baiknya, sebenar-benarnya takwa, tidak beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Apa mending menungso? Apalagi manusia ya. Para malaikat aja mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, walakal hamd, bagimu pujian, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengenal engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya, wala abadnak haqqa ibadatik, kami tidak menyembah kepada engkau dengan sebenar-benarnya. Ini malaikat ngomong ngono, apalagi manusia. Sehingga dikatakan oleh beliau penyusun Ratib Haddad menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, itu datang ayat selanjutnya yang menyatakan di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Apa maksudnya? Bukan berarti tidak usah sebenar-benar takwa, tapi bertakwa sesuai kemampuan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mewajibkan kepada manusia ini kecuali apa yang mereka mampu. Salat 5 waktu wajib. Boleh ditinggalkan karena tidak mampu? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mewajibkan sholat 5 waktu itu tahu manusia bakal mampu. Lek ono sing tidak sholat berarti males, itu tidak mampu itu. Kecuali kalau kita sholat sehari 50 waktu itu tidak mampu, dan Allah tidak akan mewajibkan itu. Allah mewajibkan sesuatu apa yang kita mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini memberikan keringanan-keringanan. Wong loro, ayo, durung sholat kon, ditendangi, ayo ngadeg, ndak kuat aku Pak, mari kecelakaan, ndak ngurus, ayo cepat. Ya ndak. Orang misalnya melakukan perjalanan jauh, kemudian disuruh sholat 4 rakaat, duhur 4 rakaat, asar. Ternyata tidak seperti itu. Ya, ada keringanan-keringanan dari Allah, terutama bagi orang yang sakit, bagi orang yang musafir, yang bepergian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah itu berkeinginan untuk memberikan keringanan kepada kalian hamba-hamba Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah memang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki kepada kalian hamba-hamba ini
perkara-perkara yang gampang, yang mampu, dan tidak pernah Allah itu berkeinginan kepada hamba-hambanya perkara-perkara yang sulit, yang berat. Tidak ono agama Allah itu memberatkan itu. Orang-orangnya saja yang merasa berat. Tidak abot. Setahun posone mek saulan. Ya boleh posone 6 bulan coba. Entek kabeh awake ya. Salat ya ndak lama, salat subuh paling ya 4 menit, 5 menit. Salat zuhur ya sama. Seiso kerja, seiso istirahat, macam-macam. Haji pun itu kalau mampu, gak mampu ndak perlu haji. Loh, enak apa ndak? Agama ini mudah. Kalau ada orang yang merasa berat, berarti dia sendiri yang merasa berat karena Allah tahu apa yang manusia ini mampu. Oleh karena itu, apa yang diwajibkan oleh agama wajib kita lakukan. Ojo dalil, ya. Loh, di Al-Qur'an itu ada, ittaqullaha mastata'tum. Di dalam hadis Nabi itu ada, Arba'in Nawawi, hadis ke-9. Jare ini bebet terus ojo nggo jeneng ya. Katanya fa'tu minhu mastata'tum. Perkara yang dianjurkan agama itu ya lakukan semampunya. Tidak mampu tidak apa-apa. Tidak sholat itu tidak apa-apa. Kan delok apa saiki bal-balan itu ya euro apa tidak. Main jam 2 wis tidak mampu, tidak kira mampu untuk sholat subuh wis tidak apa-apa wis ya. Agama ini gampang, itu gampang, ngeremehno, gampangno ini. Haram tidak boleh. Ya, karena apa yang diwajibkan itu pasti mampu dilakukan oleh manusia. Ini panjang ini kalau dilanjut ini. Ini belum selesai hadisnya ya. Masih ada keterangan lanjutan fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Umat-umat dahulu itu ya dihancurkan, disiksa oleh Allah, dikirimkan azab. Kenapa? Ketika syariat nabinya datang bukan dilakukan yang wajib, ditinggalkan yang haram, ndak ngelakoni tambah kakean takok. Lho kok haram iku? Apa boleh alasane misalnya? Lho iki kok wajib ini kok itu kakean takok umat-umat terdahulu. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka kakean protes. Kok nabi ini mengajarkan ini protes loh. Kok gak sama nabi yang dulu? Nabi umat fulan itu loh. Kok siji syariatnya sekarang? Loh, kok niki ditekani nabi kok kape ngajari nabi ini? Akhirnya dikirimkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah umatnya nabi ini ndak ono sing kakean protes ya. Nabi mensyariatkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, yang diharap adalah ampunan Allah dan nanti kembali semua kepada Allah. Nanti kita lanjutkan ya hadis ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.